Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitra Niliza SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Padang. Berikut ini video praktik pembelajaran aksi 1 yang dilaksanakan di kelas 6 SDN 28 Sungai Lase, Kecamatan Kamangbaru, Kabupaten Sijunjung.
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Nah, tahu nggak kamu nak, dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, kita bisa menumbuhkan rasa apa? Bagus, cinta tanah air. Kita sebagai pelajar itu mewujudkan rasa cinta kita kepada tanah air. Apa yang bisa kita lakukan? Bagus, belajar dengan giat. Ya, anak-anak ibu tadi malam ada belajar di rumah? Ada belajar di rumah? Ada. Apa tadi malam yang kamu pelajari di rumah? Globalisasi? Iya. Nah, anak-anak ibu, kemarin kita juga sudah belajar tentang apa? Kerjasama. Apa lagi? Teks eksplanasi. Ya, tentang apa lagi? Tentang negara ASEAN. Nah, kemarin itu kita sudah belajar tentang kerjasama negara ASEAN. Di bidang apa? Ekonomi. Bidang ekonomi. Apa saja kemarin itu ya kerjasama Indonesia dengan negara lain di ASEAN di bidang ekonomi itu? Apa? Iya, kerjasama di bidang sandang dan pangan itu kemarin ya. Nah, apa lagi? Di perdagangan. Bagus. Di bidang apa lagi? Industri dan sebagainya macam. Sumber energi listrik. Apa saja kemarin itu sumber energi listrik nak? Baterai. Apa lagi? Bagus. Nah, itu yang telah kita pelajari kemarin ya nak ya. Nah, sekarang kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran ke-1. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2 dan pembelajaran 1. Pada pembelajaran ini, anak-anak ibu harus menguasai beberapa hal. Nah, coba dilihat di sana, anak-anak ibu harus menguasai beberapa hal. Yang pertama itu, anak-anak ibu harus mendapat menentukan informasi penting pada teks eksplanasi. Nah, nanti kita akan mencari informasi pentingnya. Yang kedua, anak-anak ibu dapat menganalisis informasi penting pada eksplanasi. Ketiga, anak-anak ibu dapat membuat peta pikiran tentang informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Keempat, anak-anak ibu dapat mempresentasikan peta pikiran tentang informasi penting dari teks eksplanasi. Kelima, anak-anak ibu dapat menentukan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Keenam, anak-anak ibu dapat menganalisis peran Indonesia dalam berbagai kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang ketujuh, anak-anak ibu mampu membuat informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Kedelapan, anak-anak ibu mampu mempresentasikan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. 9, anak-anak ibu dapat menentukan cara hemat energi listrik. Yang ke-10, anak-anak ibu dapat membandingkan hemat energi listrik dari 3 jenis lampu yang berbeda. 11, anak-anak ibu dapat membuat karya cara hemat energi listrik. 12, anak-anak ibu dapat mempresentasikan karya yang telah anak-anak ibu buat itu. Oke, itu yang harus anak-anak ibu kuasai nanti ya nak ya. Setelah belajar ini. Oke, ibu cek dulu. Tepuk semangat. Kelas 6 siap. Oke, kalau kelas 6 siap, kita lanjut. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ini gambar apa ya? Orang-orang.
Siapa Sakinah? Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Iya, kasih pelan-pelan untuk Sakinah. Ya, itu adalah Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Dia melakukan pertemuan di pertemuan APEC pada tahun berapa itu? 2015 ya. Nah, gambar ini bisa diketahui oleh banyak orang. Meskipun dia di mana diadakannya itu? Di Filipina. Nah, sementara dia mengadakan di Filipina, orang di negara lain bisa mengetahuinya. Nah, bagaimana berita ini bisa diketahui oleh banyak orang? Iya, bisa disiarkan melalui televisi. Apa lagi? Handphone. Apa lagi? Apa lagi? Facebook. Apa lagi? Nah, itu bisa digunakan untuk menyebarluaskan informasi. Begitu canggihnya sekarang ini teknologi di era globalisasi. Ya, nak ya. Terus apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia ini? Apa manfaatnya globalisasi ini, kerjasama globalisasi ini? Oke, silakan Rega. Saling membantu ya, apa lagi? Apa manfaatnya? Saling membantu kata si Rega. Globalisasi ini, ya sana Sakinah. Iya, saling memenuhi kebutuhan kita. Apalagi ada lagi manfaat kerjasama itu? Negara dapat mempererat hubungan negara. Itu manfaat kita kerjasama itu ya nak ya. Dan ketika kita mendapatkan masalah dengan melakukan kerjasama, kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan cepat, dengan baik. Oke anak-anak ibu, sekarang ibu ada gambar lagi. Ini gambar apa ya? Gambar apa? Orang sedang makan. Siapa yang ada di gambar itu ya? Pak Presiden, Pak Jokowi. Siapa apa nih nak? Ya Sakandri. Presiden, Bu. Iya, bagus. Kasih pelan-pelan untuk Tri. Ini adalah pertemuan 21 kepala negara di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik di forum APEC. Nah, kita melakukan pertemuan di sebuah negara untuk melakukan kerjasama. Salah satunya Indonesia. Indonesia itu melakukan kerjasama dengan negara-negara lain. Nah, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara lain di berbagai bidang. Hubungan dengan negara lain di bidang politik. Apa saja kerjasama Indonesia di bidang politik itu? Silakan Faisa. Menjalin kerjasama memberantas terorisme dalam satu anggota ASEAN. Iya, bekerja sama dalam memberantas terorisme. Apa lagi? Ya, coba Tin. Negosiasi pertahanan bersama ASEAN untuk kedamaian kawasan. Iya, dia bekerja sama dalam mengamankan kawasan ASEAN. Ya, Tri, coba. Apa lagi? Pemberantasan kejahatan internasional seperti pelarian obat terlarang dan lain-lain. Iya, dia memberantaskan obat-obat terlarang seperti narkoba itu. Nah, itu kerjasamanya. Apa lagi? Ada lagi? Ya, silakan, Feby. Menyelesaikan masalah melalui meja perundingan ASEAN. Iya, dia melakukan perundingan ASEAN untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kerjasama Indonesia di bidang politik. Dalam kita melakukan kerjasama itu, nah, kita menggunakan apa supaya kita bisa berinteraksi? Gunakan apa? Kita menggunakan apa, nak? Bahasa. Kalau kita tidak menggunakan bahasa, bisakah kita melakukan komunikasi? Nah, tidak. Kita menggunakan bahasa untuk melakukan komunikasi. Ternyata Indonesia ini memiliki
bahasa ASEAN. Nah, coba dibaca bergiliran, silakan dulu. Faisa. Baca. Ya. Yang lain menyimak ya. Tolong keraskan suaranya Faisa. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang ujarnya. Ya, silakan Tri. Oleh sebab itu semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris. Setelah dibaca teks itu, apa yang kita peroleh? Informasi. Iya, informasi penting. Setelah membaca itu, bisa anak ibu mengambil informasi penting dari teks itu, nak? Bisa. Bisa. Yuk coba. Kalau bisa, paragraf 1 dulu. Dia ada berapa paragraf, nak? 3. Ada 3. Nah, paragraf 1 apa informasi pentingnya di sana? Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Iya. Paragraf 1 itu adalah bahasa Indonesia Dinilai dinilai layak di negara ASEAN. Di paragraf kedua itu adalah tentang penjelasan ya. Apa penjelasannya di sana? Bahasa Indonesia mempunyai strategi gramatical untuk menciptakan kata baru. Bahasa Indonesia tidak akan bisa berkembang. Iya, bahasa Indonesia itu dia mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Dia tidak kaku. Silakan Oleh. Gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Inggris cukup dipelajari sebagai bahasa asing. Iya, di paragraf ketiga itu dia menjelaskan bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa ibu, bahasa pertama kita gitu ya. Nah, bahasa Inggris hanya dipakai untuk Bahasa asing. bahasa asing ya. Ini udah kita jelas. Nah, anak-anak ibu, setelah kamu baca tadi Indonesia itu layak sebagai bahasa di ASEAN itu merupakan dampak positif dari globalisasi tadi. Ya, dampak salah satunya adalah bahasa Indonesia diakui di negara Asia. Di negara Asia. Terus apa lagi dampak positifnya? Ya, silakan Tori. Kemajuan teknologi. Bagus, kemajuan teknologi. Apa lagi? Tuh. Transportasi. Iya, salah satunya juga mempercepat transportasi. Dengan kemajuan teknologi, kita akan bisa mempercepat hubungan timbal balik dengan negara lain. Ya. Selain dampak positif, globalisasi itu juga menimbulkan dampak negatifnya. Apa dampak negatif dari globalisasi itu? Ya, silakan Tian. Polusi udara, Bu. Iya, polusi udara. Dampak negatif itu, nak? Ya, Bu. Iya, apa lagi? Ayo, apa lagi? Dampak negatif dari globalisasi itu. Tadi kan, dengan kemajuan teknologi, kita akan mempercepat transportasi, kita juga ini. Nah, kalau transportasinya sudah bagus, sudah meningkat, polusi udara, kata si Batiar. Ya, bagus. Apa lagi dampak negatifnya? Kata Faisa. Merusak budaya, Bu. Merusak budaya. Kalau kita tidak bisa membatasi dengan negara lain di era globalisasi ini, bisa merusak budaya kita. Apalagi dampaknya? Iya, Is. Merusak mental, Bu. Merusak mental juga. Kalau kita tidak siap dalam kemajuan globalisasi, bisa merusak mental kita. Apalagi? Pemborosan energi listrik, Bu. Iya, Tin. Pemborosan energi listrik, Bu. Iya, bagus, pemborosan energi listrik. Nah, dampak dari globalisasi itu salah satunya adalah pemborosan energi listrik. Pemborosan energi listrik. Ya, banyak hal yang dapat mengakibatkan dampak dari globalisasi itu. Nah, salah satunya tadi itu adalah meningkatnya suhu global. Meningkatnya suhu global atau pemanasan global. Apa
Apa akibat dari pemanasan global itu, Nak? Ya, silakan Feby. Meningkatkan wabah penyakit. Meningkatnya wabah penyakit. Ya, apa lagi? Ya, silakan deh. Meningkatkan suhu air laut. Meningkatnya suhu air laut. Apa lagi? Ya, silakan Agnes. Menyebabkan kekeringan. Banyak akibat dari pemanasan global itu ya. Salah satunya tadi apa, Nak? Naiknya air laut, menyebabkan kekeringan, meningkatnya suhu di daerah tertentu, terus meningkatkan wabah penyakit. Nah, itu permasalahan yang akan terjadi jika kita tidak hemat energi. Nah, itu bagaimana kalau kita sebagai manusia tidak mengatasi gejala, tidak mengatasi masalah tersebut, maka akan terganggu kehidupan kita. Ya, terganggu? Ya. Iya, terganggu. Supaya kehidupan kita tidak terganggu, apa yang harus kita lakukan, Nak? Menghemat energi. Bagus, kita harus melakukan hemat energi supaya kelangsungan hidup kita berjalan dengan lancar. Ayo, sekarang Ibu ada video lagu hemat energi, ya. Silakan anak-anak Ibu bernyanyi, ikuti dan semangat ya. Yuk, semua kita bernyanyi. Boleh sambil goyang-goyang di tempat duduknya. Matikan
hemat energi. Apa bisa kita lakukan untuk menentukan lampu hemat energi itu? Nah, ya, apa Jihan? Kita lakukan. Apa lagi? Kita coba. Iya, kita cobakan. Nah, anak-anak ibu, senang masih semangat? Masih. Nah, sekarang kita melakukan percobaan. Sebelum kita melakukan percobaan, coba dulu. Ibu cek dulu. Tepuk semangat. Semangat semuanya. Semangat. Kita lanjut. Sekarang kita akan melakukan percobaan apa ya? Lampu hemat energi. Nah, anak-anak ibu sudah membawa bahannya, nak? Sudah. Bagus, anak-anak ibu. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, ibu akan membagi dulu anak-anak ibu ke dalam beberapa kelompok. Anak-anak ibu sudah duduk berkelompok? Sudah. Nah, lebih pastinya ini kelompok 1 yaitu Olive, Agnes, Vega, Siva, dan Alif. Nah, yang kedua Sakina, Yongki, Aimin, Din, dan Ais. Kelompok ketiga Sela, Feby, Jihan, dan Tita. Kelompok keempat Batia, Tri, Kori, dan Diva. Kelompok 5 Faisa, Dinda, Fatur, dan Firman. Sudah duduk berkelompok, nak? Sudah. Kalau sudah duduk berkelompok, sekarang ibu akan memberikan anak-anak ibu LKPD. Nah, apa itu LKPD? Lembar kerja siswa. Setiap kelompok akan ibu berikan LKPD ini. Yang mana nantinya anak-anak ibu harus menyelesaikan perintah yang ada di LKPD ini. Oke, nak? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4. Nah, silakan anak-anak ibu lihat LKPD-nya. Sudah mendapatkan LKPD semuanya, nak? Sudah? Kelas 6? Siap. Nah, silakan anak-anak ibu nanti baca perintah ber-LKPD itu, ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita melakukan percobaan ini, kita harus sepakat dulu waktu yang digunakan. Berapa anak-anak ibu maunya waktu yang akan kita gunakan untuk melakukan menyelesaikan LKPD ini? 20. Iya, silakan Faisa. 15 menit. Tri? 20 menit. 20 menit. 20 menit. 20 menit. 20 menit. 20 menit. Kelompok sana 20. Nah, karena banyak yang mengatakan 20, jadi kita sepakatnya berapa menit, nak? 20 menit. Dalam waktu 20 menit, LKPD dan percobaan ini sudah selesai. Dan kamu harus mengerjakan semua yang ada di LKPD. Jika anak-anak ibu ada yang tak mengerti di perintah LKPD, boleh tanyakan sama ibu. Oke, nak? Siap? Tugasnya di dalam kelompok itu kita harus ngapain, nak? Bekerja sama. Saling tolong menolong. Nah, terus lagi di dalam kelompok kamu tentukan moderatornya siapa, nanti kita presentasi ya. Penulisnya siapa, karena selain kamu membuat alat itu, karena percobaan kamu juga harus membuat laporan di sini, ya. Oke, nak? Silakan nanti siapa yang menuliskannya, di situ ada perintahnya, silakan kamu tuliskan dan kamu buat laporannya dan buat alatnya. Seperti itu dipresentasikan. Oke? Siap anak-anak ibu? Siap. Kelas 6? Siap. Nah, mulai dari sekarang sampai 20 menit ke depan kita mengerjakan ini dan siap untuk ditampilkan nanti, ya. Silakan dikerjakan, nak. Nah, ada lagi kata. Ya, silakan dikerjakan.
menuliskan siapa yang membuatnya. Diginiin aja. Itu Cituila. Iya. Silakan tulisannya dulu. Udah masak? Lampunya tuh itu mau diapain? Oh, mau ditempel kayak gitu juga boleh. Silakan kamu kreasikan per kelompoknya. Mau ditempel juga boleh. Mau diinikan juga boleh. Coba Ibu, karena kita berhubungan dengan listrik, hati-hati ya. Hati-hati mengerjakannya. Ya, boleh. Iya, boleh. Boleh. Iya, boleh. Oh iya, itu lampu satu. Berikutnya, ya. Tempat ininya nggak dibuat. Buat lagi sebetulnya. Buat lagi. Gimana? Ya, ada dua. Coba kita lihat. Nah, terang ya. Oke, lanjut. Tiga lagi. Mana yang lebih terang? Nah, coba anak ibu sudah lihat kan perbandingan ini, bagaimana kesimpulannya? Buat di laporan, ya. Buat di laporan bagaimana mana dari 3 lampu ini mana lampunya yang cahayanya lebih terang? Ya, nak? Nah, karena waktunya sudah pas 20 menit, berarti waktu untuk melakukan percobaan sudah selesai ya. Berhasil semuanya, nak? Berhasil. Oke, siapa kelompok yang mau tampil duluan ke depan? Ya, silakan kelompok 4 ke depan. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan percobaan kami, yaitu hemat energi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Demayoli, nama teman selamat ini saya Fitri. Baiklah, percobaan kami akan dijelaskan oleh Satina Fitri. Kepada Satina Fitri, tolong silakan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil percobaan kami. Nama percobaan hemat energi listrik. Tujuan percobaan mengetahui alat yang dapat digunakan dalam menghemat energi listrik. Alat dan bahan: 1 buah lampu balon watt dan 1 buah lampu LED 5 watt dan 1 buah lampu neon 5 watt. 1 buah rujukan lampu. Arus listrik, kabel dan cok rawon, gunting, isolasi, 1 buah kotak kardus mie instan. Langkah percobaan: letakkan, dudukkan di bagian dalam kardus, dipasangkan dengan isolasi biar kuat. Setelah terpasang dan kuat, colokkan stop kontak ke sumber listrik. Pasangkan ketiga jenis lampu tersebut secara bergantian. Ini lampu bohlam 5 watt.
Lalu lampu LED menyala. Dia begini. Selanjutnya lampu neon 5 watt. Ini lampu tuh udah itunya di bawah bawah. Hasil dari ketiga lampu itu ternyata lampu LED lebih terang daripada lampu yang lainnya karena memiliki teknologi yang menghasilkan cahaya yang lebih terang dibandingkan lampu yang lain. Kesimpulannya, jadi lampu LED lebih terang dan hemat energi, sehingga kita dapat menghemat energi, sehingga kita bisa menggunakannya sehari-hari. Ya. Sampai di situ penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain yang menanyakan? Ya, silakan. Kenapa lampu LED lebih terang daripada lampu yang lainnya? Yuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alef. Karena teknologi yang menghasilkan cahaya lebih terang. Bagaimana Alif? Ring. Bagaimana Alef? Apakah sudah mengerti? Baiklah, teman-teman, ada yang mau menanya lagi? Tidak ada? Itulah percobaan dari kelompok kami. Kalau ada salah dan gagal mohon dimaafkan. Baiklah, kami akan menutup acara kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih perbang untuk kelompok 4. Kelompok 4 kembali ke tempat. Ya, Pak Terti. Oke. Kelas 6. Siap. Masih semangat anak-anak Ibu? Masih. Coba Ibu cek dulu. Tepuk semangat. Kelas 6. Siap. Nah, kita sudah melakukan percobaan tadi ya. Setiap kelompok sudah melakukan percobaan dan anak-anak Ibu sudah berhasil melakukan percobaan ini. Sudah bagus. Semua kelompok sudah tampil dengan baik. Anak-anak Ibu sudah memberikan yang terbaik. Anak-anak Ibu sudah menampilkan yang terbaik. Meskipun masih ada kesalahan-kesalahan di situ, kita belajar karena dengan adanya kesalahan kita perbaiki dan kita bisa menampilkan yang lebih baik lagi. Bisa anak-anak Ibu? Bisa. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana pengalaman anak-anak Ibu dalam melakukan percobaan tadi? Ayo, siapa yang berani menceritakannya? Silakan Sakina. Kami tadi menyimpulkan dan ternyata lampu LED lebih terang dan hemat energi. Oh ya, kalau tadi itu lampu LED yang hemat energi gitu ya Sakina. Ya, siapa lagi? Ya. Ya, silakan Faisa. Tadi kami mempercobakan 3 lampu. Ya. Ternyata lampu LED yang lebih terang. Oh iya, karena lampu LED lebih terang ya. Ya, apa lagi? Silakan Febi. Karena memiliki teknologi yang menghasilkan cahaya yang lebih terang. Iya, karena lampu LED maksudnya Febi ya. Karena lampu LED memiliki teknologi yang bisa menghasilkan cahaya yang lebih terang. Nah, oke, anak-anak Ibu, itulah hasil percobaan kita tadi. Kita menggunakan 3 lampu. Lampu apa aja tadi, Nak?
matikan lampu itu dengan wattnya yang sama. Nanti baru kita bandingkan mana yang hemat energi listrik. Itu tujuannya tadi anak ya. Oke, anak-anak ibu, kita sudah melakukan percobaan, kita sudah belajar tadi tentang teks juga begini. Sekarang coba anak-anak ibu, siapa ya yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, apa yang telah kita pelajari hari ini, nak? Ya, oke, silakan Sakina. Teks eksplanasi, Bu. Iya, pintar, tentang teks eksplanasi. Lagi siapa? Ya, Tri. Tentang kerjasama negara ASEAN. Tentang kerjasama negara ASEAN. Ya, pintar. Siapa lagi? Ya, Beka. Kerjasama. Oke, boleh. Pintar juga. Apa lagi, nak? Tentang apa tadi yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu lakukan hari ini? Ya, Kaisa. Percobaan hemat energi listrik. Iya, pintar. Percobaan hemat energi listrik. Nah, banyak hal yang kita percobakan tadi, anak ya. Yang pertama tadi itu tentang kerjasama. Nah, kerjasama apa tadi itu, nak? Kerjasama hemat energi listrik. Kerjasama Indonesia dengan ASEAN di ya. Apa kerjasama Indonesia di bidang politik di ruang lingkup ASEAN itu? Ya, silakan Tri. Menjalani kerjasama memberantas terorisme dalam satu anggota ASEAN. Ya. Negosiasi pertahanan bersama ASEAN untuk kedamaian kawasan. Negara ASEAN dalam politik salah satunya yaitu memberantas terorisme. Ya, menyelesaikan masalah melalui kerjasama. Nah, terus tadi kita juga belajar tentang teks eksplanasi. Nah, siapa yang bisa mendapatkan informasi penting pada teks eksplanasi itu? Ya, silakan Sakina. Dengan membaca dengan saksama. Ya, Menentukan ide pokok. ya. Terus? Dan menyimpulkan. Ya. Nah, kita untuk menentukan informasi penting itu bisa kita baca dengan seksama ya. Setelah itu kita tentukan ide pokoknya, kalimat penjelasnya, terus kita bisa menyimpulkan. Untuk lebih memahaminya lagi, kita tuliskan kembali. Oke, yang terakhir tadi itu kita melakukan apa ya? Percobaan. Bagaimana percobaannya tadi? Percobaan hemat energi. Iya, tentang percobaan hemat energi listrik. Bagaimana tadi itu? Ada 3 lampu yang dicobakan, Ya. lampu LED, lampu paduan, lampu neon. Ya. Ternyata lampu LED yang lebih terang, Iya. sehingga dapat kita gunakan sehari-hari dan menghemat energi. Iya, bahwa lampu LED bisa pilihan kita untuk menghemat energi. Oke, anak-anak ibu, hari ini kita sudah mempelajari banyak hal. Apakah anak-anak ibu sudah paham? Sudah mengerti? Nah, kalau anak-anak ibu sudah paham dan sudah mengerti, sekarang apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Nah, kalau anak-anak ibu tidak ada bertanya, sudah paham dan mengerti, ibu akan mencek dulu dengan memberikan soal. Ya, ini ada beberapa soal. Ibu akan berikan kepada anak-anak ibu untuk dilihat apakah memang anak-anak ibu sudah mengerti. Nah, ini ada beberapa soal dan anak-anak ibu kerjakan. Ya, anak ibu. Silakan. Ini lembar jawabannya ya. Nih. Bisa. Oke. Teman, sudah dapatkan soal semuanya, nak? Nah, ini adalah soal untuk evaluasi sejauh mana anak-anak ibu paham dengan materi kita pada hari ini ya. Anak-anak ibu baca dulu petunjuknya. Nah, ada petunjuknya di sana. Silakan baca petunjuknya dan tidak boleh bekerja sama ya, karena ini nilainya pribadi. Oke. Waktu kita sampai
Berapa nak? 60 menit. Silakan dikerjakan. Oke, anak ibu, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Siap-siap untuk dikumpulkan. Oke, anak ibu, kelas 6 siap. Sudah selesai nak? Sudah selesai ya. Silakan kumpulkan ke depan dengan tertib per absen. Oke, silakan ke depan nak. Ya. 1, lanjut. 2, lanjut. Nah, kelas 6 siap. Sudah kumpulkan semuanya nak? Sudah. Nah, anak-anak ibu, kita sudah belajar hari ini. Coba anak ibu ceritakan apa pengalamannya, apa yang kamu rasakan hari ini? Senang. Apa lagi? Bahagia. Kenapa senang? Belajarnya kenapa? Karena banyak dapat ilmu. Apa lagi? Iya, kita udah melakukan percobaan. Apa lagi? Iya, kita mengetahui tentang hama energi listrik ya. Anak-anak ibu bahagia? Bahagia. Anak ibu senang? Senang. Ya, luar biasa anak ibu, hari ini ibu bangga punya anak-anak murid yang seperti ini. Semangat, senang melaksanakan kegiatan kita hari ini ya nak ya. Oke anak-anak ibu, hari ini pelajaran kita selesai dan waktunya sudah menunjukkan kita waktu untuk pulang. Seperti biasa,